MZ, mengajar di SMP Negeri 1 Sukomoro, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Institut Agama Islam Kediri. Hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi sholat jamak bagi orang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar? Baik. Luar biasa ya, kalian semangat semuanya hari ini. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran PAI. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, agar perjalanan pelajaran kita hari ini berjalan lancar. Silakan Mas Gigi, dipimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa semuanya. Kabar kalian hari ini sudah baik semuanya? Ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ya. Masa tidak ada? Oke, saya absen ya, biar yakin. Ahmad Arfian Rozaki ada. Andika Tegar Pratama ada. Aura Syifa Bima Hanafi ada. Cinta ada. Danur ya. Desti ada juga. Alhamdulillah semuanya sudah ada ya. Baiklah, kita akan mengingat lagi kegiatan kita yang kemarin ya, pembelajaran kita yang kemarin. Masih ingat? Masih. Sebelum kita mengingat, oke, saya sudah share link untuk mengetahui kalian lebih jauh lagi. Jadi sebelum saya ngajar, saya pengen tahu nih, kamu tuh bagaimana sih, cita-citamu apa, namamu siapa, maumu di kelas ini tuh bagaimana. Silakan semuanya dibuka HP-nya ya, buka HP-nya. Silakan di situ di grup kelas saya sudah mengirim ya link tes diagnostik namanya ya. Di situ ada namamu, silakan nanti dituliskan namamu dan ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab ya. Di situ ada pertanyaan, namamu siapa, kesukaanmu apa, di rumah kamu ngapain ya. Sehingga nanti ketika saya sudah tahu ya, saya tahu apa aja yang kamu sukai. Sehingga nanti pembelajaran kita jadi enak ya. Oke? Silakan diisi 5 menit aja karena itu singkat, pertanyaan-pertanyaan singkat. Silakan diisi. Mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sekarang semuanya fokus ke sini lagi. Ya, fokus ke sini lagi. Nah, itu tolong duduknya direkam. Yuk. Ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar ya. Ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Oke, sholat wajib ya, sholat wajib. Ada yang tahu kira-kira sholat itu apa sih? Ya, silakan. Sholat adalah kewajiban bagi umat Islam. Sholat itu adalah kewajiban. Kalau namanya wajib berarti kalau tidak melaksanakan bagaimana? Dosa. Kalau tidak dilaksanakan dosa, kalau dilaksanakan dapat pahala. Nah, berarti kamu
kita tahu bahwa sholat fardu itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Lalu di sebelahnya ada gambar apakah ini? Orang sakit. Orang sakitnya ini berdiri, beraktivitas, atau duduk, atau berbaring? Berbaring. Padahal kamu tahu bahwa di sampingnya ada orang sholat. Sholatnya sholat posisi yang bagaimana ini? Berdiri. Ada posisi berdiri, duduk, ya kan? Nah, lalu di sini ada posisi berbaring, ya, berbaring ya. Karena berbaringnya itu karena nggak bisa duduk atau karena kenapa? Nah, lalu bagaimana? Apakah orang sakit itu boleh untuk nggak sholat? Tetap harus sholat. Tetap harus sholat. Boleh. Gimana caranya? Sholatnya dengan cara berdiri seperti ini? Tidak. Orang sakit yang banyak alat-alat medis ini, ya, alat-alat medis ini sholat seperti normalnya orang sholat biasa, berdiri, rukuk, sujud, bisa atau tidak? Tidak. Maka dia boleh untuk sholat sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampu duduk dengan duduk, kalau mampu berbaring dengan berbaring. Ya, itu ya. Oke. Lalu selanjutnya, agar yang namanya orang sakit ini bisa menjalankan kewajibannya, yaitu sholat, keringanan apa tadi? Yang pertama kan ada keringanan untuk kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa duduk ya berbaring. Lalu keringanan apa lagi yang diberikan Allah untuk orang sakit ini? Selain boleh duduk, boleh berbaring, keringanan apa lagi? Apa? Oh, menjamak sholatnya. Jadi orang sakit itu boleh menjamak sholat. Lalu pertanyaannya, kamu tahu nggak menjamak sholat itu apa? Menjamak sholat itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Syaratnya bagaimana? Ada yang tahu syarat untuk menjamak sholat? Mbak Bila tahu? Mbak Bila? Belum tahu? Belum tahu. Rukunnya atau caranya bagaimana? Caranya menjamak sholat itu bagaimana untuk orang sakit? Ya. Caranya menjamak sholat itu bagaimana? Ada yang tahu? Mas Gigi tahu nggak? Nggak tahu? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kan kita masih mau belajar ya. Coba diperhatikan. Nah, ini. Jadi ketika saya tanya tadi, sholat jamaah itu apa sih? Nggak tahu. Ya kan? Syaratnya orang jamaah atau kondisi apa yang diperbolehkan untuk kita pada saat sakit menjamak sholat itu harus dengan kondisi apa? Tadi tahu nggak? Nggak tahu juga kan? Nah, lalu bagaimana caranya untuk menjamak sholat juga sudah tahu? Belum. Nah, nanti ya setelah pembelajaran ini diharapkan kamu bisa menjawab ketika ada ditanya, sholat jamaah itu apa? Boleh nggak orang sakit itu menjamak sholat? Nah, kamu bisa menjawab di sini. Yang kedua, kamu tahu syaratnya. Syaratnya orang sholat atau kondisi apa yang diperbolehkan untuk orang sakit menjamak sholat itu apa? Kira-kira kalau misalnya sekarang saya lagi flu, ya kan? Lalu saya menjamak sholat, boleh nggak? Nah, ini jawabannya nanti ya. Boleh atau tidak orang bersin atau orang yang hanya batuk, pagi batuk lalu sorenya sembuh, itu boleh nggak sih menjamak sholat? Nah, boleh atau tidak nanti kamu akan tahu di akhir pembelajaran. Setelah
menerima informasi-informasi. Selanjutnya, kalau yang namanya orang sakit itu boleh menjamak sholat, lalu bagaimana caranya? Jadi setelah pembelajaran ini, kamu akan tahu bagaimana caranya menjamak sholat. Jadi nanti kalau kamu sakit, atau mungkin nenekmu, kakekmu, ya, atau pamanmu atau orang tuamu sakit sehingga tidak bisa sholat secara normal seperti biasanya, nah kamu bisa mengajarkannya. Atau ketika kamu sakit kamu bisa mempraktikannya. Oke, paham? Paham. Kita lanjutkan sekarang. Coba. Nah ini, apakah kalian merasa sehat hari ini? Sehat. Oke, kalau kamu sehat berarti kamu punya keinginan. Punya keinginan nggak? Punya. Kalau orang sakit berarti inginnya cuma satu. Apa? Sembuh. Ya, sembuh. Tapi kalau orang sehat inginnya mesti banyak sekali, ya nggak? Oke, sekarang kalau kamu sudah merasa sehat, nah nih kita main-main sebentar. Kita akan tahu kamu maunya apa sih sekarang. Nah ini time to quiz atau time to play ya. Kita akan main-main. Silakan dibuka apanya sekarang. Dibuka kelas point. Kita akan main-main di situ. Kita akan tahu kamu maunya apa sih sebagai orang sehat. Quiz. Coba silakan dilihat. Ya, kelas point sudah dibuka? Ya. Sudah? Ya. Silakan kalau sudah membuka kelas point, ya. Ini kodenya dimasukkan. Namanya adalah nama pribadi, nama sendiri-sendiri, ya. Yes. Nah, ketukar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti dibuka yang di situ. Ya. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai silakan dilihat pertanyaan nomor 1. Jika kamu bisa makan satu makanan favoritmu sepanjang hidup, apa yang akan kamu pilih? Ini sebagai orang sehat, ya toh? Kamu mau makan apa? Sudah siap untuk mengisi? Oke, yuk kita main. Nah, silakan diisi. Sekarang tuliskan namamu, tuliskan makanan yang pengen kamu makan. Nah, orang sehat kan mau makan ya, beda dengan orang sakit. Yuk, silakan. Ayo Mbak, silakan dibuka. Kelas poinnya kamu pengen makan apa? Yuk. Ada silakan. Ada kesulitan untuk masuk ke kelas poin? Enggak ya? Silakan. Oh, ini ya. Ada yang pengen makan sate kelinci, ada yang pengen makan nasi goreng, ada yang pengen makan dimsum, ada yang pengen makan martabak manis dan nasi padang. Ya, banyak sekali ya keinginannya orang sehat ya. Oke. Ya, oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, sebagai orang sehat kamu maunya apa? Nah, pertanyaan berikutnya, jika kamu bisa berlibur kemana aja tanpa batasan waktu dan biaya, nggak pakai biaya misalnya, kamu mau pergi kemana? Ya, sehat toh? Nah, berarti pengen kemana-mana, punya keinginan. Yuk, coba sekarang diisi. Yuk, pengen kemana ya Mbak Cinta? Pengen kemana ya Mas siapa namanya, Alka? Pengen kemana Mas Salvi? Diisi ya, semuanya mengisi. Oh, mengisi. Oh, ada yang pengen ke Jepang, Sekai ya. Ada yang pengen ke Mekah, ada yang pengen ke mana, Swiss?
dan kesulitan. Kira-kira bisa nggak sih orang memilih profesi yang tanpa memikir kesulitan? Kan nggak ada ya. Dokter, kira-kira kamu mau jadi dokter punya kesulitan nggak? Kesulitan. Tapi kalau misalnya nih pura-puranya nggak ada kesulitan, kira-kira profesi apa yang ingin kamu capai? Kamu pengen jadi apa? Orang sehat seperti kamu pengen jadi apa? Sudah siap? Ya. Oke, yuk. Di sini yuk. Sudah? Yuk. Pengen jadi arsitek. Anak di sini pengen jadi arsitek. Oke, kita akan punya arsitek dari kelas 7I. Ya, 7I. Oke, kita juga akan punya presiden masa depan dari 7I ya. Kita punya gamers. Siapa ini? Punya gamers. Itu tidak terpuji nih ya. Ya. Ini terang nih. Ini di review nih ya. Cita-cita begini nih. Ayo. Pengen jadi CEO ya kan? Pengen jadi psikolog, pengen jadi bos muda, manajer. Oke, bagus sekali cita-citanya. Ya. Jadi tadi kamu pengen makan sate kelinci di Swiss, ya toh? Dan saat itu kamu menjadi presiden, ya, presiden yang makan sate kelinci di Swiss. Menyenangkan sekali ya, menyenangkan sekali, orang sehat itu menyenangkan sekali ya. Oke, kita tutup ya. Sekarang silakan nih yang terakhir ya. Siapa sosok yang paling menginspirasimu dalam mencapai cita-cita? Kamu siapa yang menginspirasi dan membuat kamu tuh kagum gitu? Kamu kagum kepada siapa? Siapa yang menginspirasi kamu sehingga kamu punya cita-cita itu? Yuk, silakan ditulis. Tulis. Nah, yuk, silakan ditulis siapa ya yang kamu idolakan nih. Orang tua, ada lagi orang tua, kedua orang tua, Mark Marquez. Jadi kamu kesana mau naik motor ya ke Swiss ya, sama Marquez ya. Oh, Nikola Tesla itu orang tua. Ada lagi? Silakan. Silakan diisi. Ya. Willy Sainz ya. Siapa yang mau ketika kamu jadi presiden makan sate kelinci di Swiss, kamu ditemani sama orang tua atau kamu ditemani sama Marquez ya. Oke. Itu siapa itu? Mursid. Siapa maksudnya? Ya nggak apa-apa, kan pengennya mesti gitu ya kan? Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, yuk kita lanjutkan. Oke, nah tadi ada beberapa pertanyaan yang ketika kamu sakit, ya toh? Ketika kamu sehat, maka banyak sekali keinginannya. Kira-kira perlu disyukuri nggak sih kesehatan itu? Tetapi ada beberapa orang di antara kita yang sakit dan harus tetap beribadah. Lalu caranya tadi bagaimana? Caranya adalah menerima atau menjalankan ibadah dengan apa? Dengan keringanan-keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau sakit boleh beribadah dengan duduk, dengan apa lagi? Terlentang atau berbaring, dan juga dengan menjalankan sholat jamaah. Nah, karena kamu belum tahu nih menjamak sholat itu bagaimana, maka hari ini kita akan belajar itu ya. Selain mensyukuri sehat, maka kita juga harus memikirkan gimana nanti kalau misalnya sakit atau orang tua sakit. Nah, ini pentingnya kita belajar hari ini. Oke, sebelumnya yuk kita akan diskusi setelah ini. Tapi kita akan bagi kelompok dulu ya. Caranya adalah menghitung 1 sampai 4, nanti kembali ke satu lagi. 1, 2, 3, 4. Misalnya Mbak Putri, Mbak
Ini Mas Didi, Mas Habib ya. 1, 2, 3, 4. Nanti Mbak Ervina balik ke 1 dan seterusnya. Paham? Paham. Ya, Mbak Putri. 4, 1, 2, 3, Mas Zara. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. Oke, ada yang belum menerima atau belum dapat nomor? sudah, Semuanya? Oke, sekarang hitungan 10 semuanya. Oke, stop dulu. Saya hitung 1 sampai 10 semuanya sudah harus ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di situ. Sudah paham? Oke, dimulai dari sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya pegang. Semua masih duduk di tempatnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya ya. Sekarang kita lihat. Habis ini kami diskusi. Sebelum diskusi ya, silakan dilihat dulu nih. Ada video yang bisa kamu jadikan referensi atau bahan untuk bisa didiskusikan, untuk bisa menambah bahan diskusi. Ini adalah berisi pengetahuan-pengetahuan, definisi, siapa syarat, dan lain-lain yang bisa kamu gunakan untuk menambah pengetahuan sehingga kamu bisa berdiskusi dengan baik. Sudah siap mengamati video? sudah, Yuk kita amati sekarang ya. Sudah selesai videonya. Sudah diamati tadi? Sudah melihat semuanya? Yang belum lihat semuanya punya telinga, punya mata ya? punya, Tadi kamu sudah melihat video yang ada di depan yang berisi informasi-informasi yang bisa kamu gunakan untuk menambah wawasan ketika nanti kamu berdiskusinya. Oke, sekarang semuanya silakan dibuka HP-nya. Saya sudah memberikan membagikan LKPD. Dibuka HP-nya. Di situ ada bahan diskusi, ya. Ada cerita, ada soal cerita yang silakan kamu memecahkan masalah yang ada di situ. Kelompok 1 tidak sama dengan kelompok 2, kelompok 2 tidak sama dengan kelompok 3, kelompok 3 tidak sama dengan kelompok 4. Nah, punya pembahasan sendiri-sendiri. Silakan dilihat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Di situ ada soal cerita dan di situ juga ada pertanyaan singkatnya. Silakan diskusikan dengan temanmu, ya, dengan temanmu. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu tahu atau ketika melihat permasalahan yang ada di situ. Nah. Oke? Sudah ketemu kelompok 1? Kelompok 2 sudah ketemu? Sudah? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah? Kira-kira kamu butuh berapa menit? 10 menit? 10. Oke, 10 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Berarti 10 menit kemudian kamu sudah harus siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, silakan sekarang semua
Kelompok 1, 2, dan 3 itu nama siapa itu? Kelompok berapa itu? 3. Kelompok 3. Namanya bukan nama kelompoknya. Oke, nggak apa-apa. Berarti tadi kurang memperhatikan instruksi ya. Nggak apa-apa, oke. Oke, kita sudah mengetahui hasil dari diskusi kalian tadi. Maka waktunya untuk mempresentasikan ya hasilnya. Kamu diberikan masalah tadi ya, ketika ada orang yang begini, sakitnya begini, nah, jenis sakitnya ini, maka yang dia harus lakukan apa? Kan gitu kan? Ya kan? Nah, lalu sekarang silakan untuk dipresentasikan. Mulai dari kelompok berapa yang mau ingin duluan? Presentasi duluan. Ya. Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Atau kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 1 dulu aja. Silakan kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Ada yang mau tanya gimana? Ya, oke. Tadi sudah dipresentasikan ya analisa dari kelompok 1. Kalau ada orang sakit, lalu nggak bisa sholat, kita tadi fungsi apa tadi? Fungsi apa? Bu Aisyah itu sakit, nggak bisa sholat dengan sempurna atau dengan normal. Lalu dia disarankan untuk sholat jamaah. Nah, masalahnya adalah sholat jamaah itu apa? Ya kan? Pengertian dari sholat jamaah. Ada yang ditanyakan? Iya. Apakah sholat subuh dan sholat maghrib bisa digabungkan? Apakah sholat subuh dengan maghrib bisa digabung? Bisa. Gimana? Nggak bisa karena tidak bisa karena bukan pasangannya ya kan? Pasangannya apa tadi? Pasangannya subuh. Emang sholat itu bisa sholat subuh bisa dijamak. Yang sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dan asar. Oke. Jadi bisa nggak subuh dengan maghrib ya Pak? Subuh dengan maghrib bisa nggak digabung? Nggak bisa. Oke. Itu jawabannya ya. Sudah? Sudah Pak? Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Purwakarta. Hanya tadi ada orang sakit yang menjamak sholat, boleh nggak sih? Jawabnya adalah boleh. Kenapa boleh? Hukumnya boleh. Kenapa boleh? Agar orang sakit tetap bisa menjalankan ibadah. Oke, tepuk tangan untuk nomor 2. Oke, kelompok 3, yuk, cepat. Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dari kelompok 3 ingin Nggak boleh gerak, nggak boleh gerak, nggak boleh kecapean begitu. Oke, ada yang tanyakan? Ada yang mau tanya? Jadi kira-kira tadi kan di awal sudah tahu kan apakah orang yang bersin atau orang yang flu biasa, yang pagi flu terus sorenya sembuh itu boleh melakukan atau melaksanakan sholat jamaah? Kalau tadi jawaban dari kelompok 4
total tidak boleh banyak bergerak. Dan orang yang flu itu masih boleh bergerak nggak? Masih bisa bergerak nggak? Bisa. Berarti orang yang flu biasa boleh menjamak salat atau tidak? Tidak. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Terima kasih ya tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami. Yang baik sekali dalam presentasi tadi ya. Kira-kira sudah banyak ya informasi yang sudah kamu dapatkan dari video dan informasi yang sudah kamu dapatkan dari proses diskusi. Kira-kira kelompok 1 tadi dapat apa? Informasi tentang pengertian sholat. Kelompok 2 dapat informasi tentang Hukum sholat hukum sholat jamaah. 3 informasinya tentang apa tadi? Kondisi yang memperbolehkan orang tersebut sholat jamaah. Termasuk yang bersin tadi boleh nggak sih? Flu tadi boleh nggak sih sholat jamaah? Terus yang keempat, kelompok 4 dapat informasi apa? Asar, ya. Jadi cara melakukan sholat jamaah itu bagaimana? Tadi sudah dibahas oleh kelompok 4. Oke. Selanjutnya nih, ya. Kamu tadi sudah tahu semuanya pengertian sholat jamaah apa, hukumnya sholat jamaah. Hukumnya sholat jamaah apa tadi? Boleh. Bagi siapa? Orang sakit yang bagaimana? Kelompok 3. Yang parah, nggak bisa apa? Nggak bisa gerak, nggak bisa bangun, ya kan? Nggak bisa berdiri. Nah, lalu gimana caranya? Caranya bagaimana? Orang sholat jamaah menggabungkan, lalu hukumnya boleh. Terus orang sakit yang bisa melakukan sholat jamaah itu adalah orang sakit yang nggak bisa gerak. Lalu bagaimana caranya tadi? Kelompok 4 dengan menggabungkan sholat apa dan sholat apa? Zuhur dan asar. Lalu sholat lagi maghrib dengan isya. Kira-kira bagi orang sakit ini meringankan atau tidak? Meringankan ya, meringankan. Lalu bagaimana ketika kamu sakit dengan kamu diberikan keringanan oleh Allah seperti ini, kira-kira kamu akan melakukan atau tidak? Melakukan ya, harus dilakukan. Sesakit apapun ketika masih ada nafas, maka masih harus melakukan sholat. Oke, kamu sudah tahu semuanya. Sekarang untuk melihat sejauh mana kamu tahu tentang materi ini, saya sudah memberikan atau membagikan tes, namanya tes formatif. Silakan dilihat di inimu apa HP masing-masing. Silakan dilihat di HP-nya masing-masing. Ada tes formatif, namanya asesmen formatif, ya. Di situ untuk mengetahui kamu bagaimana dalam menerima pelajaran hari ini. Apakah sudah baik? Apa belum? Dikerjakan, ya. Dikerjakan 10 menit aja. Ya. Ya. Kerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri karena informasinya sudah didapat sendiri-sendiri ya. Ada yang belum bisa? Belum terbuka linknya? Ada yang belum bisa membuka link Google Form? Sudah bisa membuka semua ya? Silakan. Kerjakan sesuai dengan apa saja yang kamu ketahui tadi. Dari video kamu melihat, dari diskusi kamu sudah mempelajari itu. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Bagaimana pertanyaannya? Adakah pertanyaan yang belum
bagus, berarti sudah semuanya, sudah menerima informasi dengan baik. Kalau nilainya 75, ada yang nilai 75? Enggak ada. Ada yang nilainya di bawah 75? Oh, bagus sekali. Nilainya di atas 80 semua ya? Alhamdulillah hari ini kamu bisa menerima informasi, menerima pelajaran hari ini dengan baik sekali. Yang nilainya di bawah 100 atau di bawah 80 tadi sudah tidak ada, berarti kamu perlu meningkatkan belajar selanjutnya agar nilainya tetap bagus terus selanjutnya. Oke, nah minggu depan ya kita akan belajar tentang bagaimana cara sholat jamak bagi orang sakit. Ya, caranya bagaimana? Kita akan praktik untuk minggu depan. Ya, jadi nanti materinya dibaca lagi di rumah sehingga minggu depan kamu sudah punya gambaran bagaimana caranya untuk sholat jamak. Ya, paham? Paham. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Senang. Kamu udah punya cita-cita tadi ya? Makan apa? Di mana? Bersama siapa? Kalau jangan melupakan sholat. Ya, baiklah. Terima kasih kamu hari ini telah menjadi anak-anak yang manis-manis sekali. Ya, nilai tesnya juga sudah bagus-bagus semuanya, ditingkatkan lagi belajarnya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, kita baca hamdalah bersama-sama.